Sekitar 3,5 juta halaman Epstein Files sudah dibuka ke publik. Kalau kamu berpikir, ini akhirnya akan membuat semuanya jelas. Kamu sedang melakukan kesalahan yang sama dengan jutaan orang lain. Dan kesalahan itu bukan soal moral, tapi soal cara membaca data. Masalah Epstein Files hari ini bukan siapa yang terlibat. Masalahnya adalah publik sudah yakin bahwa mereka tahu cara membaca arsip ini. Padahal, sebagian besar kesimpulan yang beredar sekarang lahir dari data yang sejak awal tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Ini penting karena kesalahan di titik ini membuat diskusi publik salah arah. Debat online buntu dan jutaan halaman arsip terasa menipu. Padahal tidak. Masalahnya bukan arsipnya, masalahnya ekspektasi kita terhadap arsip itu. Yang dibuka ke publik bukan laporan kebenaran. Yang dibuka adalah potongan dokumen pengadilan, kesaksian terpisah, flight logs, serta arsip administratif. Semuanya dibuat untuk litigasi, bukan untuk menjelaskan apa yang benar-benar terjadi. Dan ini bukan detail kecil, ini akar masalahnya. Kalau arsip ini tidak pernah dibuat untuk menjawab pertanyaan publik, kenapa sekarang kita marah? Karena ia tidak memberi jawaban. Tahan pertanyaan itu, kita akan kembali ke sini. Begitu angka 3,5 juta halaman muncul, otak manusia langsung bereaksi. Kalau datanya sebanyak ini, pasti lengkap. Ini ilusi. Menambah jutaan halaman arsip itu sama seperti menambah jutaan potongan puzzle, tanpa tahu gambar akhirnya seperti apa. Yang bertambah bukan kejelasan. Yang bertambah adalah noise. Dan di titik ini, banyak orang mulai merasa pintar. Mereka merasa, oh, jadi masalahnya di sini. Hati-hati, perasaan sudah paham adalah jebakan paling berbahaya di video ini. Nama dalam arsip hukum tidak berarti apa yang kamu kira. Sebuah nama bisa muncul karena disebut orang lain, kebutuhan administratif, atau sekadar referensi silang. Dokumen ini tidak bisa membedakan peran satu nama, namun banyak makna. Dan publik memaksa supaya semuanya dianggap hal yang sama. Di titik ini, banyak orang berkata, ya, tapi ada flight log. Dan justru disinilah kesalahan berikutnya dimulai. Flight log hanya mencatat perjalanan. Ia tidak mencatat niat, interaksi, serta apa yang terjadi setelah mendarat. Menyimpulkan kejahatan dari flight log itu sama seperti menyimpulkan kecelakaan dari struk tol. Kehadiran bukan tindakan. Pencatatan bukan kejadian. Lalu ada kesaksian. Kesaksian sah secara hukum, tapi ingatan manusia bukan alat ukur presisi. Dalam rilis jutaan halaman ini, banyak kesaksian berdiri sendiri tanpa verifikasi independen. Masalahnya bukan benar atau salah. Masalahnya, ketidakpastian itu justru hilang saat dibaca publik. Agar semua ini terasa masuk akal, media merapikan narasi, publik mengisi celah, arsip dipaksa menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya. Asumsi berubah jadi kesimpulan, dan kesimpulan inilah yang berubah jadi keyakinan. Dan disinilah kebingungan massal lahir. Sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Kalau arsip ini tidak bisa menjawab, kenapa sistem tetap membukanya ke publik dengan cara seperti ini? Aku tidak akan menjawabnya di video ini, karena disinilah diskusi seharusnya dimulai, bukan ditutup.
Rilis 3,5 juta halaman Epstein Files itu penting, tapi bukan karena ia memberi jawaban, melainkan karena ia menunjukkan seberapa sering manusia salah membaca data saat transparansi disamakan dengan kebenaran. Inilah Lab X404. Ini bukan misteri, melainkan sains yang belum selesai ditulis.